kita akan belajar mengaplikasikan rumus penjumlahan dua sudut ya, dan rumus selisih dua sudut. Kita coba terapkan untuk menyelesaikan soal standar ini, kosinus 15, 150, dan 105. Ada beberapa cara yang kita akan coba aplikasikan. Cos 15, intinya adalah kita coba dulu sudut istimewa, karena soal SMA biasanya yang digunakan adalah sudut istimewa, karena kita tidak diperbolehkan menggunakan kalkulator. Itulah alasannya. Cos 15 derajat, sudut istimewanya berapa? Yang selisihnya 15. Ya, itu kan 45 dikurangi 30, 15 derajat kan? Sehingga 15 derajat ini kita uraikan menjadi ini. Ini kan sudut istimewa, ini juga sudut istimewa. 15 derajat juga 60 dengan 45. Itu kan selisihnya 15 ya. Kita akan coba dua penguraian ini. Ya. Cara pertama kita lihat yang ini. 15 derajat diuraikan menjadi ini. Sehingga cos 15 derajat adalah cos 45 derajat dikurangi 30 derajat. Ini kan 15 derajat, ini juga 15 derajat. Cuman diuraikan. Nah, di sini kita aplikasikan fungsi kosinus ya dalam penjumlahan dan selisih sudut. Kalau cos, ciri khasnya cos itu selalu kembar. Cos dengan cos, sin dengan sin. Itu rumus cos. Sedangkan rumus sin ini selalu berbeda. Di sini sin, di sini cos, di sini cos, di sini sin. Ya, intinya begitu. Rumus cos itu selalu sama. Cos, cos, sin, sin. Kemudian tandanya ini berbeda. Cos 45 derajat dalam tabel sudut istimewa adalah setengah akar 2. Kita tulis setengah akar 2. Cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Sinus 45 derajat setengah akar 2. Sinus 30 adalah setengah. Tinggal kita masukkan saja nilai-nilai ini. Lalu di sini angka dengan angka pecahan ya. Setengah dengan setengah jadi seperempat. Akar 2 dikalikan akar 3 jadi akar 6. Ini juga sama, setengah dengan setengah jadi seperempat. Di sini akar 2. Baik. Karena sama-sama memiliki seperempat, seperempat bisa kita keluarkan. Sehingga sisanya tinggal akar 6 dan akar 2. Seperti ini. Karena sama-sama akar 4-nya kita keluarkan. Kalau diuraikan balik, itu kan akan sama saja. Seperempat akar 6, seperempat akar 2. Begitu. Supaya tidak dua kali penulisan boleh digabung, asalkan muncul tanda kurung. Itu kan intinya ya. Dalam beberapa soal, ini cukup. Cuman mungkin di dalam jawaban ada variasi. Kita pecah seperti ini. Akar 2 dikali akar 3. Ya, 6 kali 6 itu kan 2 kali 3. Sehingga dua suku ini memiliki angka yang sama, yaitu akar 2, akar 2. Bisakah kita tulisnya menjadi satu kali? Bisa kita gabungkan seperti tadi, seperempat ya. Menjadi seperempat akar 2. Akar 2-nya dikeluarkan, maka di sini tinggal bersisa akar 3. Cukup kita tulis akar 3 karena akar 2-nya sudah ditulis di sini. Lalu di sini tinggal 1. Baik, karena akar 2-nya sudah kita tulis di depan. Ini kan akar 2 kali 1 kan akar 2, tetap ya. Jadi caranya begitu. Sehingga ada dua kemungkinan jawaban dalam pilihan ganda ini atau ini. Baik, cara kedua. Cara kedua, 15 derajat diurai menjadi 60 dikurangi 45. Kosinus adalah cos-cos plus sin-sin ya, karena di sininya selalu berbeda. Kosinus 60 derajat itu setengah. Lalu kosinus 45 derajat itu setengah akar 2. Sinus 60 derajat itu setengah akar 3. Dan sinus 45 adalah setengah akar 2. Tinggal kita kalikan seperti tadi, setengah dengan setengah menjadi seperempat, lalu akar 2 dibiarkan. Setengah kali setengah, seperempat, akar 3 dan akar 2 jadi akar 6. Seperempat dimiliki oleh dua suku ini, sehingga kalau kita mau gabungkan, silahkan saja. Kita tulis hanya satu kali, tapi muncul tanda kurung. Begitu. Jadi, akar 2, tinggal kita tulis akar 2 karena seperempatnya di sini.
Lalu ini pun kita tulis akar 6-nya saja karena 1/4 sudah diwakili di sini. Begitu. Ya, ini kemungkinan di dalam jawaban pilihan ganda. Sama ini ya. Akar 6 tambah akar 2, akar 2 tambah akar 6 itu sama saja. Baik. Kita uraikan lagi kalau perlu. Ya, menjadi persis sama dengan ini. Caranya persis sama dengan ini. Contoh yang kedua adalah kosinus 150 derajat. Intinya sama. 150 derajat itu diuraikan bisa 180 dikurangi 30 derajat. Ini kan tetap ya, 150. Sehingga kosinus 150 adalah kosinus 180 derajat dikurangi 30 derajat. Rumus cos, ingat, rumus cos itu adalah selalu kembar. Cos dengan cos bersanding, sin dengan sin bersanding. Lalu di sini berbeda tanda. Kalau di sini cos negatif dikurangi, di sini ditambah. Kosinus 180 ya, kosinus itu grafiknya seperti ini. Ke bawah terus sehingga 180 ada di bawah, paling bawah yaitu min 1. Kosinus 180 derajat itu adalah negatif 1. Kosinus 30 derajat adalah setengah akar 3. Sinus 180 derajat adalah 0 dan sinus 30 derajat adalah setengah. Ya, jadi kosinus 180 dan sinus 180 harus diingat ya. Ini adalah batas-batas maksimum. Ini batas minimum maksudnya. Kosinus 180 itu ada yang paling bawah. Min 1 dikali setengah akar 3 adalah min setengah akar 3. 0 dikali setengah adalah 0. Sehingga hasilnya negatif setengah akar 3. Yang ini 150 derajat kalau diurai menjadi 90 ditambah 60 bisa saja kan? Karena ini 90 tambah 60 adalah 150 juga. Makanya ini bisa. Ya. Kosinus 150 diuraikan menjadi ini. Cos min sin ya. Cos 90 derajat adalah 0. Cos 60 derajat adalah setengah. Dikurangi, kita tulis. Sinus 90 derajat adalah 1. Ya. Tabel, lihat. Setengah akar 3 untuk sinus 60 derajat. Ini 0 kali setengah adalah 0. Ini negatif setengah akar 3. Sehingga jawabannya adalah negatif setengah akar 3. Sama persis dengan ini. Negatif setengah akar 3. Ini pun negatif setengah akar 3. Mau diurai seperti ini atau diurai seperti ini, hasilnya tetap sama. Soal ketiga, kosinus 105 derajat. Konsepnya persis sama, kita latihan untuk memunculkan sudut istimewa. 60 tambah 45 itu kan 105. Ya, 105. Kita aplikasikan rumus cos. Sehingga kosinus 60 tambah 45 derajat ketika diuraikan adalah cos min sin. Cos 60 derajat setengah, cos 45 derajat setengah akar 2, lalu sinusnya adalah setengah akar 3 dan sinus 45 adalah setengah akar 2. Kita kalikan menjadi 1/4 akar 2. Lalu yang ini adalah 1/4 akar 6. Kembali, karena 1/4 dimiliki oleh kedua suku, maka bisa kita tulis satu kali saja cukup. Sehingga yang ini, suku pertama, kita tuliskan akar 2-nya cukup, karena 1/4 sudah kita tulis di awal. Lalu ini juga 1/4 akar 6, 1/4-nya kita tulis satu kali cukup, digabung maksudnya, sehingga kita tinggal menuliskan angka yang belum saja, yaitu akar 6. Seperti itu, ini cukup ini. Kalau mau diurai lagi seperti tadi, silakan. Ya, akar 6 itu menjadi akar 2 kali akar 3. Karena di sini ada akar 2, di sini akar 2, maka bisa satu kali kita tuliskan. Sehingga ini karena sudah diwakili di sini, maka kita tuliskan 1. Di sini karena sudah diwakili di sini, maka tinggal kita tuliskan akar 3. Sehingga jawabannya demikian. Rumus jumlah dan selisih dua sudut ya. Ini tentang kosinus. Tangen A diketahui, sinus B diketahui. Tentukan kosinus A dan tambah B dan kosinus A min B. Yuk kita lihat. Diketahui A dan B sudut lancip, artinya kurang dari 90 derajat. Dari informasi pertama, tangan A sama dengan 4/3, kita pecah. Kita butuh sin cos ya. Yuk kita pecah. Tangan itu
depan dibagi samping. Berarti 4-nya itu pasti depan dan 3-nya pasti samping. Kita gambar di segitiga. Depannya 4, sampingnya 3. Kita butuh informasi yang ini. Sebetulnya harus sudah biasa ya. Kalau ada 3, 4, pasangannya 5. Yuk. Ini berarti 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Ya. 16 ditambah 9, akar 25, yaitu 5. Ini adalah triple Pythagoras, 3, 4, 5 pasangannya. Nanti kalau mengerjakan soal, tidak selalu mesti harus diuraikan. Kalau sudah 3, ada 4, pasti pasangannya sisi miringnya adalah 5. Informasi yang ini kita dapatkan sehingga kita bisa mencari sinusnya. Sinus itu mana per mana? Sinus itu adalah depan dibagi miring. Sehingga 4 dibagi 5. Kalau kosinus itu adalah samping dibagi miring. Ya, 3 per 5. Oke. Demi, sami, dan desa. Desa itu tangen. Demi itu demi sinus. Kosinus itu adalah sami. Ya, kalau bahasa Sunda, kos itu seperti sama. Sami. Ya. Baik, dari informasi yang kedua sekarang, sinus B sama dengan 12 per 13. Kita butuh informasi kosinus. Sinus itu depan dibagi miring. Sehingga kalau dalam segitiga, depannya berarti 12, miringnya berarti 13. Tinggal mencari sisi pendek ya. Sisi pendek sehingga dikurangi pasti. 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat, angka-angka ini. 169 dikurangi 144 adalah akar 25. Sehingga jawabannya adalah 5. Sehingga ini ada 5. Baik, ini juga triple Pythagoras yang kedua. Kalau ada 3, ada 4, sisi miringnya pasti 5. Di sini 5, 12, sisi miringnya 13. Ya, sering muncul ini. Dari segitiga ini kita tahu sinusnya adalah depan dibagi miring, 12 per 13. Lalu kosinusnya samping dibagi miring, 5 per 13. Langsung ke soal, kosinus A tambah B. Kosinus A tambah B. Cos min sin. Ya kan? Rumus cos itu cos min sin. Ini selalu kembar. Itu perbedaan dengan sinus. Kalau sinus selalu berbeda. Kalau kosinus selalu kembar. Cos seperti sami. Kembar. Selalu kembar. Cos min sin. Angkanya tandanya ini berbeda. Kalau di sini tambah, berarti di sini pengurangan. Tinggal masukkan saja cosnya 3 per 5. Lalu cos B-nya kita simpan yang ini. 5 per 13 simpan di sini. Lalu sinus A-nya kita ambil dari sini, 4 per 5. Lalu sinus B-nya kita ambil dari sini. Yuk, tinggal kita kalikan saja. 15 per 65, 48 per 65. 15 dikurangi 48, negatif 33 per 65. Itu jawabannya sampai sini. Kita lanjutkan untuk menjawab yang B. Soalnya mirip, hanya saja yang ditanyakan adalah pengurangan. Masukkan saja. Tadi informasi ini udah dapatkan. Tinggal dimasukkan. Kalau sini pengurangan, di sini berarti penjumlahan. Itu, kosinus itu ciri khasnya ini, berbeda. Cos plus sin. Cos A-nya kita ambil 3 per 5. Cos B-nya kita ambil 5 per 13. Ditambah sinus A 4 per 5. Dan sinus B adalah 12 per 13. Dikalikan 15 ditambah 48. Jadi 63 per 65. Demikian penjumlahan dan pengurangan untuk fungsi kosinus.